Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya akan naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Ada apa? Iya, ini lagi dilema ini Koko. Dilema, ini pokoknya jangan bunuh diri ya. Pokoknya jangan bunuh diri ya. Ada apa? Ayo kita ngobrol gimana? Iya, jadi aku punya masalah tadi itu yang seperti aku chat tadi, Koko. Jadi kan aku sudah sudah di Hongkong 14 tahun ya kan. Habis itu yang dulu itu jaga nenek sampai dia meninggal, kontrak keempat neneknya meninggal. Terus kemudian aku cari majikan lagi, nunggu visa di Hongkong ya, tetap tinggal di Hongkong kan karena Bobo meninggal. Habis itu aku dapat majikan lagi. Jadi Desember Bobo meninggal, kemudian Januari akhir aku masuk rumah majikan. Jadi Februari, Maret, April, Mei itu 4 bulan aku itu nggak tahu itu ceritanya di break atau di interminute. Yang pasti itu kayak kita berdua itu sudah ngobrol sama majikan, sama agent bahwa memang bubunya sudah nggak mau dijaga karena sudah sehat gitu loh. Karena kan waktu saya datang kan bubunya masih di rumah sakit, nggak bisa jalan gitu loh. Akhirnya di situ ditulis not suitable gitu kan. Akhirnya bulan Mei itu aku pulang ke Indonesia, Mei 2022. Terus habis itu September aku balik lagi ke sini, Mas Sandro, ke majikan baru ini, yang ini gitu loh, September. Jadi kalau sekarang itu 1 tahun 3 bulan gitu loh. Gitu. Ini nih majikan ini yang pertama itu, yang awalnya itu kan saya masuk sini saya jaga suaminya itu punya songhao itu besar di belakang sini. Jadi itu harus cuci luka setiap hari, ada suster ke sini. Tapi kalau setiap dia itu berak itu kan masuk ke songhao-nya, karena songhao-nya kan dekat sama anus ya gitu loh. Jadi itu yang ngerjain cuci luka itu aku gitu loh. Satu hari bisa 5 kali kayak gitu kan. Kerja jadi kita tengah-tengah cuci luka itu kan bisa sampai 2 jam gitu. Karena kan harus pakai steril. Pokoknya itu kan bukan pekerjaan perbantuan lah gitulah. Gitu, karena susternya yang ngajarin aku, dokternya yang ngajarin aku, sampai mereka bilang bahwa Cece kamu dulu pernah sekolah jadi perawat gitu kan. Tapi enggak, cuma aku kan melihat gitu langsung aku tangkep, oh ini maksudnya seperti ini gitu loh. Akhirnya itu sampai aku sampai 6 bulanan itu singsangnya meninggal gitu loh. Jadi tengah-tengah kita cuci luka itu ya Om Sandro, aku tak panggil Om, tak panggil Mas, tak panggil Koko. Sak senenge sampean, sak seneng. Lanjut. Jadi tengah-tengah kita cuci luka itu dia tuh juga OC gitu loh. Jadi aku tuh harus, pokoknya intinya tuh berat banget lah kerjaannya gitu. Masih ngangkatin dia karena dia lumpuh total gitu. Terus udah tengah-tengah itu 6 bulan singsangnya meninggal. Tapi sebelum singsang meninggal kurang 2 bulan itu yang istrinya kena kanker gitu loh. Kena kanker gitu kan. Memang sih waktu awal masuk sini tuh memang sebetulnya nggak comfort ya gitu, karena orangnya memang tahu sendiri lah, orang ngomong ya gitu, sombong kayak gimana, kayak nganggap aku itu kayak gimana gitulah. Cuma aku tuh karena dari dulu kerjanya pakai hati gitu kan, aku kasihan kalau aku pergi nanti ini siapa yang ngurusin, nunggu Cece yang baru juga lama gitu kan ya. Tak betah-betahin lah Om Sandro, biasalah anak Indonesia ya gitu. Terus habis itu udah singsangnya meninggal, aku sekarang jaga istrinya kan kanker. Jadi setiap hari ke rumah sakit, Chow Value, Chow Liu, semuanya sudah selesai lah intinya gitulah. Dia sekarang udah agak mendingan walaupun kondisinya nggak seperti yang dulu gitu. Cuma itu memang hari-hari itu kayak dulu waktu dia masih parah-parah itu ya, aku mandiin, aku apa, intinya tuh hubungan kita walaupun tidak baik banget, tapi kayaknya aku masih bisa untuk menerima lah gitu loh. Terus tapi ketika dia sekarang sudah agak sembuh itu, pokoknya intinya itu kayak merendahkan, kayak ngomelnya itu kalau sedikit tuh langsung ngomel gitu loh, langsung parah gitu kan. Ya aku berpikirnya mungkin obat gitu kan, tapi
kembali itu ada temannya datang ke sini yang kaya itu kayak ngojok-ngojoi lah gitu loh. Cece kamu tuh gini, cece kamu tuh gitu kan. Terus nyuruh dia cari cece baru lah apa. Ya aku denger kayak gitu kan, aku juga agak sedikit sakit hati ya Om Sandro, udah tak bela-belain kayak dulu aku bantuin dia sampai nungguin sampai sekarang. Tapi kok aku nggak pernah dianggap gitu loh. Effort itu nggak pernah dianggap gitu loh. Nah aku tuh makanya ya aku mikirnya tuh gini, karena yang dulu aku setelah buku meninggal itu terus aku pernah terjadi putus kontrak ya. Terus kalau yang ini aku putus kontrak lagi, apakah nanti aku takutnya visaku bermasalah gitu loh, karena kan aku tuh nggak punya siapa-siapa di Indonesia, jujur nggak punya rumah gitu loh Mas Sandro. Jadi kayak aku tuh takut kalau aku nggak bisa lagi ke Hong Kong gitu kan. Jadi aku tuh dilema gitu loh. Jadi aku harus stay di sini. Tapi aku dengar kemarin kok dia katanya interview CC baru gitu loh. Jadi kalau interview CC baru kan halo, habis cerita kok. Yang aku tanyakan itu. Halo. Ya lanjut terus. Yang aku tanyakan itu, apakah nanti kalau aku di sini nggak finish lagi ini gitu kan, apakah visaku itu nggak bermasalah gitu, apakah aku nggak bisa masuk Hongkong lagi gitu loh. Karena kan gimana ya gitu loh, Koko. Wes, udah belum? Iya Koko. Sudah apa belum ceritanya? Kalau masih belum tak dengerin, kalau sudah ganti aku yang ngomong. Ya gitu. Ya cuma ketakutan saya tuh gitu loh. Karena kan kalau agentku juga ya biasalah agentnya nakut-nakutin kayak gitu kan. Jadi kayak aku tuh gimana ya, aku sebetulnya tuh pengen nge-break itu udah lama sekali, cuma tak tahan. Ketika mau nge-break keadaannya singsang langsung drop gitu kan. Ketika mau nge-break sekarang keadaan dada itu yang dulu tuh dia kena kanker gitu kan, dia masih butuh tak rawat gitu. Tapi kalau sekarang itu kok sudah sembuh, udah mulai sembuh lah, itu kok dia kayak gitu loh. Kayak pokoknya tahulah perlakuannya orang sini kan kayak gitulah gitu loh. Kayak gitu. Jadi aku tuh mau nge-break. Aku sampai bilang gini, Teteh kalau kamu nggak suka sama aku, nggak apa-apa gitu kan. Kalau kamu nyuruh kan setiap hari kan, kalau nyuruh kan lecau lah gitu kan, mau soai dia bilang gitu kan. Nah terus kalau aku juga bilang sama dia pelan-pelan sambil nangis gitu, ya kalau kamu suruh pergi, aku nggak akan pergi gitu kan. Tapi kalau kamu memang nggak mau kamu nyuruh aku pergi, ya itu mau manfaat lah aku pergi. Lah kenapa aku nggak mau pergi sendiri? Karena aku nggak bisa kayak memaafkan diriku sendiri. Kalau aku pergi, kamu nggak ada yang jaga kamu di sini, gitu kan. Nanti aku kayak aku menyesal lah gitu loh, kayak aku nggak bisa maafkan diriku sendiri gitu loh, karena kamu sakit, aku bilang gitu loh. Tapi dia malah kayak gitu tuh, malah hari-hari kalau ada apa-apa dikit, salah sedikit gitu langsung kayak apa gitu loh, besar gitu loh Koko. Jadi aku ini solusinya gimana gitu loh. Aku takut kalau nggak bisa turun visa karena sudah 2 kali itu nanti gitu loh. Sudah Koko, terima kasih. Senyum dulu dong. Apa tak ada hiburan. Jadi gini Mbak, ini yang terakhir sampean itu sudah 1 tahun 3 bulan. Ini kalau ataupun sampean break itu tidak ada masalah. Satu ya. Tapi garis bawahnya saya bukan persoalan kalau masalah cari majikan ya, sekali lagi nih, kalau masalah cari majikan dari ceritanya sampean ya, sekali lagi ya ini menurut saya itu aman-aman saja. Mbak, bojoku telepon nyampe mana woi. Oke, sik enteni dhisik, aku cek ngonten dulu oke. Ya wis oke, ya sik oke. Oke Mbak, tak bukanya pintu dulu bojoku ya. Ini jangan dimatiin ya habis ini, soalnya nek gak ngono aku gua kok ngontrol njobo bahaya. Oke, jangan dimatiin. Iya Koko, iya.
Oke, kita lanjut, Mbak. Jadi gini, kalau majikan sekali lagi nggak usah dikhawatirkan. Untuk tipikal kayak sampean ini banyak majikan yang mau ya. Kalau perlu, aku tak ngatur nafas. Kalau perlu, sampean coba videokan pada saat ngerawat orang sakit itu. Jadi nanti kalau ada majikan baru nanya, kerjaanmu apa? Gak usah ngomongnya banyak. Apa pas ngerawat borok itu sampean tunjukin. Ya kan sudah meninggal orangnya Koko. Maaf ya saya potong. Enggak, yang sebelum-sebelumnya enggak ada. Ya ada, tapi kan aku takut. Jadi kalau di-share kan takut. Bukan di-share ya. Sekali lagi itu dokumentasi pribadi, oke? Oh gitu. Tapi it's okay, kan sudah meninggal. Yang sakit yang terakhir ini apa bengok gak jelas. Iya. Oke. Oke. Kan aku ganti sih ngomong toh, Mbak. Iya Koko ya. Ya. Sampean itu nggak perlu takut dilema. Nggak punya rumah di Indonesia, rumah saya ada. Ini cerita ya. Ini cerita kemarin. Ada anak baru dari Indonesia pergi ke Hong Kong. Kemudian setelah pergi ke Hong Kong, dia diinterminate di bulan ke-19 ya. Terus dia nggak mau pulang, takut ya, entah nggak bawa rumah, takut nggak selesai kontrak, datang ke rumah saya. Tapi sebelum datang ke rumah saya, telepon ke Yatisam. Tak ceritain ini nih, tak ajak gosip titik. Habis itu sama Yatisam tinggal di rumahku, lumayan, bayar sekian lah. Terus dia tinggal di tempatnya Yatisam. Ya ini contoh. Jadi ketika sampean nggak bisa sebenarnya kalau di tempat saya, di tempatnya bujo saya, itu juga nggak ada masalah gitu loh. Selama diproses sama kita kan ya tambah tenang tuh. Masalah rumah di Indonesia itu nggak perlu bingung nek sampean berkontrak. Nah, kalau untuk lebih spesifik lagi, ada majikan yang mau dan tidak, sampean datang ke rumahku. Yang pertama, nyembuhin mentalnya dulu sampean. Wong nek wis takut, khawatir itu mau diapa-apano yo. Nek enggak diobati piye? Gitu loh. Ya iya. Cek gak terima. Sampean mau ngomong lagi. Wes, jangan ngomong. Aku menang. Soalnya aku kan nggak pernah libur ya Koko. Jadi kayak ngomong kayak gini aku pengen ngeluarin semua isi hatiku itu kayak banyak banget mau tak keluarin gitu loh Koko. Jadi maaf ya kalau kepotong-potong gitu kan. Aduh aku rasanya sudah pengen ngomong semua. Nah agentku itu katanya kan bilang gini, kalau apa namanya, kalau nanti aku pindah agent itu kan nanti kalau nanti visanya nggak turun, itu agent baru nggak akan bisa bantu kamu karena kan yang tulis-tulis record kamu apa kan harus agent lama katanya gitu loh Koko. Jadi itu apa benar kayak gitu ya Koko? Kalau aku pindah agent ke Koko nih misal, terus visaku bermasalah, terus Koko kan nggak tahu tuh record aku dulu ikut agent lama gitu loh Koko. Itu udah cukup Koko. Mbak, kan sampean nggak pernah nonton kontenku ya, sekali lagi aku sorry tuh saya aku ngomong, sampean nggak pernah nonton kontenku ya. Yang teman-teman butuhkan itu hanya jawaban. Padahal ketika sampean itu rajin lihat kontenku, gak mungkin sampean sampai dilema. Jadi orang-orang yang gak nonton kontenku, saya akan pastikan ketakutan, kekhawatiran saya itu udah bahas berkali-kali. Jenenge agent itu selalu menakut-nakuti ya, selalu membuat kita itu jadi galau dan gelisah. Tapi kalau dia suruh ngelihat kerjaan kita, nggak ada yang mau. Nah ketiban wong sing apik ngene iki kan diteken. Nah nek ketiban sing elek-elek anjene karo majikan gak jelas dan mereka gak niat kerja kan ya beda. Begitu loh Mbak. Jadi saya ini tidak memahami, tapi yang jelas psikologi sampean terganggu karena nggak pernah libur. Saya sering kali ngomong kepada semua teman-teman penontonku, subscriberku tercinta kalau aku bilang. Ya, kalau hidup nggak ada libur, terus kerja,
Orang Hongkong pun juga nggak ada yang kayak gitu. Nah, tapi kalau wedi nggak berani ya tambah ditekan. Mau nggak mau sampean harus libur, minta libur. Hongkong peraturannya sekali lagi untuk domestic helper 6 hari kerja, 1 hari libur. Itu peraturan fix. Ya, kadang-kadang teman-temannya tak kasih tahu kayak gitu jek ngeles. Lah aku biyen perjanjian persetan dengan perjanjian. Hukum Hongkong itu bagaimana? Itu yang harus dipahami. Nah, sampai enek bakul es teler apa bakul apa gitu bilang. Itu matikan di telepon itu. Nah, makanya saya ngomong ya, selama sampai nggak akan pernah libur, maka otak sampean itu akan semakin kempel, semakin beku dan pecah nanti lama-lama. Ya, inilah yang dinamakan gangguan mental atau psikis, psikologi. Dan ini banyak terjadi nggak cuman sampean. Makanya kita harus cari obat, kita harus cari bagaimana cara membebaskan diri kita, bagaimana cara kita melepaskan ketakutan-ketakutan dalam hidup. Nang omah gak duwe omah di Indonesia, takut mulih gak duwe duit, tangga-tanggane ponakane akeh. Aku tuh heran sama kalian-kalian semuanya itu, aku tuh merasa heran. Ada beban di dalam pikiran dan kepalanya itu kenapa kok berat sekali. Sini main ke rumahku ayo, tapi no, makan sego pecel, mangan peyek. Kita ngobrol, kita cerita, kita diskusi apa masalahnya. Hidup itu apa yang diruwetin. Ayo, loh kurang enak piye aku. Jangan nulis surat dari A sampai Z kayak surat cinta. Makanya aku ndak mau baca surat cinta. Pegel. Mending silahkan libur datang ke tempatku, ayo ngomong sing penak, nek arepe nangis sing banter. Nggak akan saya kontenin ya. Sekali lagi ya, tinggal dihempaskan isi hatinya. Banyak yang datang ke sini itu memang nangis menghempaskan sebuah masalahnya, nggak apa-apa. Boleh. Aku justru pindah rumah dari Kos BB ke Kamsung Road itu agar lebih lebar untuk nampung wong rawet-rawet Mbak. Enggak sampean ini ya. Sekali lagi enggak usah takut, enggak usah dilema. Ya. Yang bisa nyembuhin ketakutan sampean sendiri, tapi saya make sure ya, saya pastikan hidup sampean itu tidak akan kiamat dengan break kontrak di tempat majikan. Malah kalau anak-anak itu pada pinter, ya kalau kita mau kasih tahu mau baik, mau bagus, begitu break kontrak, keluar ke Makau sehari 2 hari, besoknya visa udah turun, balik lagi kerja di Hongkong. Itu kejadian. Dan kita bisa handle dan semuanya bisa di set up. Yang penting komitmen. Komitmen dan konsisten. Orang-orang kita itu kalah di situ. Kalah di komitmen dan konsisten. Njaluk teleponnya kok yo aku menderita, aku sakit, wah aku gini bla 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 bla. Begitu ditangani diurusi ya jekiprit. Mas, sorry ya, Mas sepurane ya blang 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 blang. Nah, banyak drama. Paham, Mbak? Yang saya omongin. Iya, Koko. Iya. Cik gak terima. Cik gak terima. Jadi ini kalau udah setahun 3 bulan ini nggak masalah ya, Koko ya? Saya kemarin ngerjain anak yang 8 bulan. Oh, gitu. 8 yang sebelumnya dia juga nggak, dia juga nge-break gitu. Dia pertama kali di Hongkong. Wah, malah pertama kali. Sama itu berapa kali saya tanya? Saya 14 tahun. Lah, itu pertama kali ex Taiwan. Iku sekarang disungsoi dhek njogo bayi awake tambah lemu guyang-guyu sumringah. Makanya datang ke sini. Jaluk oprei. Piye caramu wis atur seperti itu. Ben atine sampean lega. Terlepas nanti sampean mau dengan saya atau tidak, yang penting bisa membebaskan rasa takut, bisa membebaskan dilema, bisa membebaskan drama-drama nih sampean niku lho wis lega aku wis. Gampang to urip. Iya, Koko.
Iya, soalnya kan saya sebatang kara ya Koko gitu. Terus saya nikah, terus habis itu saya kerja di Hong Kong yang 6 tahun pertama itu kan uang saya dihabiskan sama suami gitu loh Koko. Jadi saya tuh sudah nggak mau lagi pulang ke sana. Karena saya sebatang kara kan jadi uang itu tak pegang terus gitu loh Koko. Terus itu kemarin itu ya hasilnya itu juga tak belikan itu tanah lah kecil-kecilan tapi belum ada bangunannya gitu loh Koko. Jadi kan ya wis nggak apa-apa, wis punya rumah kan. Wis jangan diceritain di sini. Nanti nek ketemu netizen sing gak duwe hati ambek perasaan sampean disyukur-syukurno, aku kan ndak seneng. Untungnya netizenku baik. Intinya sampean datang mau ke sini, wis kate cerita apa ae monggo, wis. Dan saya ceritakan, saya omongin lagi sekali lagi, nek jek gak lega, tumpahkan nanti di sini ya. Nek sampean tumpahkan di channel ini, di YouTube ini, aku gak masalah. Tapi aku wedine engko sampean mocoi komen. Lah nek enek sing bledes nanti engko sampean malah terluka. Kalau aku tuh gini ya, Mbak, sekali lagi ya. Beban pikiran apapun, ketakutan dalam hidup itu memang harus dibuang, harus dikeluarkan. Nah, kan aku kurang menak piye menyediakan tempat sampah pembuangan. Wis ah. Sampe nonton kontenku baru berapa sih? Tak cek. Aku banyak Koko. Tak urut udah 1 minggu ini tak tonton semua, tak urut. 1 minggu ya. Nanti sebulan sampean baru tahu. Sebulan, 2 bulan dicuari sing ke belakang, sing remuk-remuk, sing mumet-mumet, dihapusi 250 juta, 300 juta, terus bagaimana kembali lagi mereka dengan